Assalamualaikum Beb. Waalaikumsalam. Kapan nih Beb sampai Jogja? Ini udah 3 mingguan ini Gus. 3 mingguan. Udah 3 mingguan lewat lah. Nyampe Pekalongan Jogja. gimana Beb? Pekalongan. Pekalongan banjir Gus. Banjir. Banjir. Kalau nanya Pekalongan banjir Gus. Oh, oke. Ya enggak, ini kemarin-kemarin karena musim hujan, Hujan, ya. semacam ini sana itu kayak udah jadi apa ya? Budaya tahunan. Jadi udah nggak kaget lagi Orang ya. sana itu nggak kaget. Banjir Orang tuh udah kota- yang biasa ya Beb ya. Sana itu udah jadi agenda tahunan lah. Oh, Ini gitu. malah kita rencana dari Pemprov ini mau bikin apa ya? Wisata air. Wisata ya. Jadi yang apa maksudnya biayanya nggak begitu mahal ya Nggak kan? begitu mahal. Air sudah ada, Iya, banjir sudah kita, sering kita kan? nggak terlalu butuh modal banyak untuk Iya, urusan iya. itu. Oke, ini Beb dengan pandemi ini terus apa namanya? Ini udah berangsur-angsur nih Beb, udah mulai mau bangkit lagi lah, jadi bilang gitu. Terus kayak Habib sendiri kan fokus di tekstil ya Beb ya. Iya. Itu gimana Beb perkembangan sekarang? Kalau Akhir-akhir ini. perbandingannya untuk normal belum, jelas belum Gus ya. Tapi kalau dibanding dari awal PPKM, Iya, dibanding ada dulu apa PSBB ya, sekarang ini mulai lumayan berjalan lah. Oke. Mulai lumayan jalan walaupun belum maksimal. Iya, iya. Maksimal. Iya. Selama pandemi ini Beb, artinya ada kiat-kiat apalah atau ya gini yang lebih simpelnya biar kondisi pandemi itu kan psikis setiap manusia itu beda-beda. Tapi betul. saya yakin pasti terkoyak semua nih psikisnya Beb, apalagi yang berwirausaha gitu kan Beb. Nah, kayaknya bisa menenangkan hati dan pikiran itu mungkin ada cerita dari para sahabat Nabi gitu Beb, yang ada kan yang saudagar kaya raya itu Beb. Oh ya, sahabat Nah. Nabi itu Abdurrahman bin Auf. Oke. Abdurrahman bin Iya. Auf. Itu salah satu sahabat Nabi paling kaya di dunia. Mungkin bahkan Nabi pernah bicara mungkin sampai akhir zaman tidak ada yang melebihi kekayaannya Oke. sampai akhir zaman. Oke. Sampai Pasti akhir itu zaman. kan ada ini Beb. Ya Iya. kiat-kiatnya artinya Kalau secara kiat untuk syariat gitu loh Beb. kalau kiat untuk orang zaman sekarang yang paling biar bisa cepet bangkit ekonominya ya jual beli tuyul second aja Gus. Kalau jual beli tuyul second apa aja. mungkin kalau saya ini Beb, lebih tepatnya ini tuyul digital Beb. Nah, Tuyul digital. Ya artinya kan para sahabat kayak siapa Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu kan pastinya memakai syariat-syariat yang benar gitu Beb. Iya, iya. Arti- Abdurrahman bin Auf. Ya artinya kan banyak tapi kalau nggak berkah itu percuma Beb. Oh iyalah. Ya Iya. kalau paling memakai penting itu berkah. Nah, apalagi sudah kaya raya sesuai syariat agama yang benar, berkah pula. Nah, itu pasti nggak ibaratnya kalau kebacut sugih hangan dibendung gitu, Beb. Nggak kan gitu. Nah, mungkin teman-teman ini bisa berbagi, artinya yang para wirausaha gitu kan, mendengar ceritanya dari Abdurrahman bin Auf itu mungkin bisa diimplementasikan ke personal masing-masing gitu, Beb. Betul. Abdurrahman bin Auf ini simpel kok dulu. Di masa Rasul itu Abdurrahman bin Auf ini apa ya? Cara sistem kerjanya itu sangat simpel. Nah, itu Sangat Beb. simpel, Gus. Menarik. Berbeda gitu. dengan orang sekarang. Nila harus pakai kincir, harus pakai apa? Iya, iya, mau iya. budidaya nila aja ribetnya udah setengah mati. Betul, Apalagi kita mau jual beli pesawat tempur kan, Iya. repot lagi. Iya, Kita mau jual beli roket ke angkasa repot. Kita budidaya nila aja udah alatnya repot banget kok. Betul. Nah, mungkin yang simpel-simpel itu, Beb. Iya, ini hanya sedikit cerita tentang Abdurrahman bin Auf. Contoh simpel kerjanya. Dia ini contoh dia ini banyak bentuk usahanya, dia ini banyak. Salah satunya ya peternakan lah, misalnya jual beli binatang, jual Iya. beli sapi, kambing gitu. Abdurrahman bin Auf ini contoh beli sapi
dengan harga satu sapi ini 1 juta. Oke, ya. 1 juta. Dia beli 10 langsung. Tapi dengan duit 10 juta. 10 juta. Ya. Dia jual lagi itu 1 juta lagi, Gus. Sama harga Harga kulakan? dia kulak itu 1 juta, dia jual lagi 1 juta, tapi tanpa kalung tembaga itu, kelentengan. Oh, jadi Kelenteng-kelenteng. kalau kalung orang tembaga. jual sapi pasti ada Ya, kalung kalau pada kelontongnya masa itu Apa? ya, kalau pada Ya. masa itu tembaga. Oh, oke. Nah, sedangkan 10 tembaga itu, 10 kalung sapi itu senilai 1 sapi. Ya. Senilai Oh. 1 sapi. Berarti bisa dibilang 1 ekor sapi dengan kalungnya itu 2 juta kalau dinominalkan gitu ya? Enggak lah. Berarti 100.000. Satu kelenteng itu 100.000. Oh, Kalau 10 berarti 1 juta. Oh, per 10 ya? Iya, Ya, itu oke. dapat 1 ekor sapi. Berarti dari kita belanja 10 ekor sapi bertambah 1 sapi kan? Ya, keuntungannya 1 Keuntungannya sapi. 1 sapi, berarti jadi 11. Jadi dari modal 10 juta, kita dapat 1 juta. Jadi uang kita tambah 1 juta, berarti 11 juta. Oke, ya. Itu sesimpel itu padahal. Abdurrahman bin Auf itu sistem bisnisnya sesimpel itu. Oke, jadi beliaunya mengambil keuntungan itu dari kalungnya. Kalung kelentengan Nah, itu. kalungnya. Oh iya. Dia kan bukan mengurangi timbangan dagingnya sapi, dikurangin kan bukan. Bukan ya. Bukan, tetap jual. Tapi saya ini jual sapi ini 1 juta, tapi tanpa kalung. Oh Tanpa iya. kalung. Jadi dari awal itu memang akadnya jelas ya, Beb? Iya, Jadi akadnya jelas. nggak kalau ya mohon maaf, ibaratnya kalau kita pedagang itu wah ini kulaanku ini udah 100.000 ya kan itu udah bohong padahal ya kulaknya cuma 50.000 katakanlah gitu. Jadi beliaunya dengan kulakannya 1 ekor sapi itu seharga 1 juta, dia jual lagi 1 juta gitu teman-teman. Jadi tapi beliaunya ngambil keuntungannya dari kalungnya itu yang 100.000 ya Beb, 100.000. per kalung itu. Jadi beliaunya itu hanya mengambil keuntungan 100.000 per ekor sapi gitu. Betul. Dan Abdurrahman bin Auf istilahnya apa ya? Salah satu sahabat Rasul yang sangat dicintai Rasul, yang seluruh hartanya untuk perjuangan Rasul. Oke. Seluruh hartanya itu untuk Rasul berjuang, untuk Rasul berperang, ya dia yang membiayai. Wah, segala apa kebutuhan tentara Logistiknya Rasul ya. itu Abdurrahman bin Auf. Memang dia berbisnis Bapak untuk perjuangan dakwahnya Rasul. Dakwahnya Rasulullah. Bahkan kita pernah dengar tahun 2010. Tahun 2010 itu ya waalaikumsalam Pak Gita ya. Tahun 2010 saya berdasarkan apa? Data statistik. Iya. Tahun 2010 ini dinobatkan orang terkaya itu yang punya menara di Dubai. Ya. Burj Khalifa apa? Oke, ya. Tahun 2010 itu kalau nggak salah itu dananya sekitar 3,6 gulden. 3,6 gulden. Berarti sekitar 1 gulden itu 1.000 triliun. Iya. Kalau 3,6 ya 3.600 triliun. Buset. 3.600 triliun. Iya. Itu udah dinobatkan menjadi orang terkaya pada masa itu. Entah itu data benar atau gimana, Iya. karena saya hanya lihat dari Literasi aja ya. Ya, tapi kalau Abdurrahman bin Auf dananya pada 1.400 tahun yang lalu, Iya. kurang lebih 1.400 tahun yang lalu itu dananya ada 250.000 gulden kalau dijadiin mata uang sekarang. Iya. 250.000 gulden. Itu yang 3.600 saja udah paling kaya. Itu 250.000 gulden. Kalau dijadiin triliun itu udah berapa ratus ribu triliun sudah itu. Iya. Ngitungnya repot, Gus. Betul. Terus kalau itu kira-kira ini Beb apa? Anak turunnya masih ada gak ini? Nah, ini ada sedikit cerita. Abdurrahman bin Auf itu punya anak namanya Abu Salamah kalau nggak salah itu. Iya. Abu Salamah.
dia justru nggak meneruskan bisnis bapaknya. Dia lebih cenderung jadi seorang hakim. Oh gitu. Hakim pada masa itu hakim teradil. Hmm. Jadi mungkin bisa salah satu hakim yang pertama masuk surga anaknya Abdurrahman bin Auf. Iya, iya. Oke. Iya. Karena hakim yang sangat adil. Jadi penegak hukum, jadi hakim yang sangat adil itu. Iya, iya. Cuma kalau untuk cerita selanjutnya kok itu harta yang ditinggalkan Abdurrahman bin Auf itu di mana, Iya. terus teruskan anak cucunya apa enggak, belum misalnya saya nggak begitu tahu Iya. tentang itu, Iya, iya. belum pernah belajar tentang itu. Iya, iya. Ini berarti gini Beb, kalau dari sepenggal cerita beliaunya itu kan untuk kondisi saat ini kan pasti teman-teman yang berwirausaha ini kan pinginnya itu juga berdagang, berbisnis itu dengan yang benar, halal dan barokah gitu kan Beb. Paling utama itu. Ya paling utama itu banyak, tapi kalau nggak barokah percuma mau sebanyak apapun ya endingnya entah kamu sakit, entah kebutuhan apa, iya. hilang seketika aja kayak gitu. Nah ini untuk diimplementasikan di era sekarang nih Beb. Nah kira-kira dari cerita-ceritanya beliaunya itu apa nih Beb yang bisa diimplementasikan ke generasi sekarang supaya bisa paling tidak itu ya hampir mendekati seperti beliaunya gitu loh Beb. Soalnya gini nih Gus, orang bekerja keras sekarang tujuannya udah beda kayak orang zaman dulu kok Gus. Iya Orang sih. niatnya udah beda. Orang bekerja sekarang pengen terlihat kaya kok, bukan menjadi kaya. Iya. Iya, iya, iya. Beda sekarang terlihat kaya, pengen menjadi kaya. Orang gampang kok sekarang, kaya ini gampang Gus. Jadi Iya. sultan itu dulu, kalau orang jadi sultan zaman dulu butuh perjuangan, butuh perang, butuh apa. Sekarang orang pakai pakaian bagus, ngopi-ngopi di tempat kafe yang bagus, Iya, iya. foto kumpulan para sultan. Iya, bener, Sekarang bener. ini jadi sultan gampang Gus. Kalau Iya. sultan zaman dulu, Sultan Agung ini berjuang butuh berapa puluh tahun untuk mendirikan kerajaan Mataram. Iya kan? Butuh darah, butuh bener-bener perjuangan yang luar biasa. Iya, Kalau iya. sekarang orang foto-foto naik mobil keren, foto ini kumpulan para sultan gampang. Rental aja udah bisa ya Iya. sekarang. Nggak harus beli. Oke ya, artinya gini, berarti mindset kita ya Beb, Ya. pemahaman kita. Nah, kita bekerja itu harus bener nih pemahamannya teman-teman. Hasil dari kita kerja itu buat apa sih gitu? Hanya sebatas buat gaya-gayaan, hanya buat prestis, ataukah memang untuk untuk membiayai hidup kita sendiri bersama keluarga, untuk beribadah tentunya gitu, untuk lebih dekat kepada Tuhan kan gitu. Nah beda kalau cuman hanya untuk saya kerja ada duit buat nongkrong nih, kumpul-kumpul sama yang lainnya, Keren, ya. keren-keren gitu kan. Sosial Iya kayak gitu. Berarti definisinya kaya itu sebetulnya ya diukur dari kita ya Beb, dari Iya. diri sendiri ya. Iya, kita kekayaan yang paling bagus ya memang kesehatan ya. Kesehatan. Kita yang nggak disadari tiap hari, begitu kita bangun pagi subuh, kita bangun mata melek itu jarang orang bilang syukur alhamdulillah masih diberi kesehatan hari ini, itu sangat jarang. Iya. Sangat jarang, padahal kita bisa masih bernafas dengan kondisi yang sehat. Itu Betul, udah betul. kekayaan yang luar biasa Gus. Benar. Cuma orang tolak ukur kekayaan sekarang kan Punya materi. apa, ya kan? Iya, punya mobil bagus, handphone harus iPhone 12 iya kan? Iya, iya. Harus pakai iWatch gitu Iya. kan. Iya, Tolak padahal ukur kekayaan sekarang kan kayak gitu. Iya. Beda zaman dulu. Iya. Mereka nyari duit, mereka berbisnis dari zaman Abdurrahman bin Auf memang ditujukan untuk bersiar, untuk berdakwah. Makanya Allah nggak pernah sekalipun Abdurrahman bin Auf ini berdoa kok untuk bisa bangkrut usahanya.
malah dia minta bangkrut ya, Bu? Karena takut. Karena orang semakin kaya, Iya, jarak makam sama Rasulullah semakin jauh. betul, betul. Abdurrahman bin Auf ini ketakutan dengan hal itu. Makanya dia minta, tapi Allah nggak pernah apa namanya istilahnya mengabulkan doanya Abdurrahman bin Auf untuk bisa bangkrut. Iya, iya, iya. Karena apa? Hartanya Abdurrahman bin Auf memang